Pernahkah kalian merasakan waktu siang yang gak ada habisnya? Atau malam yang tidak ada siangnya? Inilah negara Norwegia, dengan keadaan waktu yang berbeda dengan negara-negara lain. Halo THQ, kembali lagi di channel THQ Info. Channel yang akan membahas fakta dan informasi seputar negara-negara di dunia. Untuk itu bantu kembangkan terus channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan notifnya. Norwegia adalah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Norwegia berbatasan langsung dengan Laut Utara di barat daya, Kepulauan Skagerrak di selatan, Laut Norwegia di barat, serta Laut Barents di timur laut. Luas total Norwegia adalah 385.207 km persegi. Bentang alam Norwegia pada umumnya kasar dan bergunung-gunung. Sebagian besar tertutup oleh glester dan memiliki tepi pantai sepanjang 83.000 km. Bagian utara negara ini juga dikenal sebagai tanah matahari tengah malam, karena terletak di ujung paling utara bumi, di mana pada setiap musim panas, matahari tidak pernah tenggelam, dan di musim dingin, matahari tidak pernah muncul sama sekali. Hal ini dikarenakan lokasinya yang berada di ujung paling utara bumi. Titik tertinggi di Norwegia adalah Galdhøpiggen, dengan ketinggian mencapai 2.469 meter dari permukaan laut. Ketinggian yang sama halnya dengan gunung yang berada di Karo Sumatera Utara, yaitu Gunung Sinabung. Iklim di Norwegia termasuk temperat. Iklim ini banyak terdapat di daerah pesisir. Suhu rata-rata di Norwegia antara minus 3 derajat Celcius dan 18 derajat Celcius, serta suhu bulan terpanasnya yaitu di atas 10 derajat Celcius. Ibu kota negara Norwegia adalah Oslo. Kota Oslo merupakan kota dengan luas wilayah 454 km persegi, dan kota dengan penduduk paling banyak di negara ini. Oslo adalah pusat perekonomian dan politik Norwegia. Kota ini juga menjadi penghubung perdagangan, perbankan, industri, dan perkapalan. Kota ini adalah pusat penting bagi industri maritim dan perdagangan laut di Eropa. Selain itu, kota ini menjadi perusahaan di sektor maritim, broker kapal, dan broker asuransi maritim. Kota Oslo ditetapkan sebagai kota tersehat keempat di dunia pada tahun 2019 karena tata kota yang sangat memperhatikan lingkungan. Oslo memiliki tingkat polusi yang sangat rendah. Selain itu, Oslo memiliki tingkat harapan hidup hingga usia 82 tahun. Sedangkan Bergen adalah kota terbesar kedua di Norwegia. Kota ini memiliki populasi hampir 270.000 jiwa. Selama abad pertengahan, Bergen adalah pusat perdagangan dan menjadi kota terbesar Norwegia di tahun 1800-an. Norwegia adalah negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Parlemennya memiliki 169 anggota, sebelumnya 165, kemudian ditambah 4 orang pada tanggal 12 September 2005, yang dipilih untuk masa jabatan selama 4 tahun. Populasi penduduk Norwegia sebesar 5.391.369 juta jiwa. Norwegia merupakan negara dengan kepadatan penduduk terendah kedua di Eropa. Pada umumnya, penduduk Norwegia menganut agama Kristen Protestan. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa 79,6% penduduk Norwegia memeluk agama Kristen. Namun begitu, bagaimanapun juga negara ini sangat menjamin kebebasan beragama. Dan agama resmi negara Kristen telah berbaur dengan para imigrasi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya Katolik Roma dan Islam. Secara etnis, penduduk Norwegia sebagian besar merupakan etnis Norwegia yang berasal dari keturunan orang Jerman Utara. Walaupun ada komunitas penduduk asli Skandinavia yang menetap sekitar 8.000 tahun yang lalu, kemungkinan mereka berasal dari benua Eropa melalui pantai Norwegia. Kaum minoritas nasional di Norwegia termasuk orang Skandinavia, orang Roma, Yahudi, Kvener, dan sebagian kecil orang Finlandia. Imigran merupakan 13% populasi Norwegia pada tahun 2015, dan tambahan 2,6% lahir di Norwegia oleh orang tua imigran. Dalam dekade terakhir, Norwegia telah menjadi rumah bagi meningkatnya jumlah imigran, pekerja asing, dan pencari suaka politik dari berbagai belahan dunia. Bahasa resmi Norwegia adalah bahasa Norse. Ialah bahasa Jermanik dengan sekitar 5 juta penutur di Norwegia. Norwegia memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, hingga air segar yang luas.
Norwegia juga penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Produksi minyak dan gas, bersamaan dengan produk dan jasa terkait, menyumbangkan sekitar 40% pada perekonomian negara. Ekstraksi minyak dan gas membuat perekonomian negara semakin tinggi. Kekayaan ini membantu memperluas perekonomian negara, terutama di bidang teknologi tinggi, penelitian, dan pengembangan. Jasa menyumbangkan sekitar 65% pada perekonomian Norwegia. Pemerintah adalah penyerap tenaga kerja terbesar di sektor jasa, terutama kapal pesiar populer di pantai barat Norwegia. Jasa lainnya mencakup perdagangan besar seperti eceran, keuangan, asuransi, real estate, transportasi, dan komunikasi. Di masa lalu, bentuk dataran Norwegia mempersulit perjalanan darat dan banyak bagian negara itu terisolasi satu sama lain. Pada akhir 1800-an, layanan kapal uap didirikan, yang menghubungkan kota-kota di pantai barat Norwegia. Untuk sekarang, sistem kereta api yang luas dan jaringan jalan besar membantu orang-orang berpergian dengan mudah. Semakin banyak jembatan dan terowongan dibangun untuk melewati hambatan fjord dan pegunungan. Salah satunya adalah terowongan Lidderdale, adalah terowongan jalan terpanjang di dunia. Panjangnya 24,5 km dan selesai dibangun pada tahun 2000. Ini adalah penghubung feri dan sistem jalan penting yang menghubungkan kota Oslo dan kota Bergen. Norwegia adalah salah satu negara yang paling berteknologi maju di dunia. Ponsel dan internet secara luas digunakan, televisi satelit dan kabel juga disediakan. Ada lebih dari 300 stasiun radio dan sekitar 200 surat kabar di sana. Dalam sejarahnya, Norwegia pernah bersatu dengan kerajaan Denmark selama 4 abad, yaitu dari tahun 1397 hingga tahun 1814. Namun setelah penyerangan kerajaan Inggris Raya ke Denmark pada pertempuran Copenhagen dan menyebabkan kekalahan kerajaan Denmark, dengan terpaksa kerajaan Denmark menyerahkan Norwegia ke kerajaan Swedia pada tahun 1814. Norwegia kemudian mengambil kesempatan ini untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dengan mengadopsi sebuah konstitusi berdasarkan model Amerika Prancis, serta memilih putra mahkota Denmark dan Norwegia yaitu Christian Frederik sebagai rajanya pada tanggal 17 Mei 1814. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi Norwegia. Swedia yang tidak menyetujui pendeklarasian tersebut kemudian melakukan penyerangan terhadap Norwegia dan memasukkan Norwegia sebagai bagian dari kerajaan Swedia, namun tetap mengizinkan Norwegia menggunakan konstitusinya. Seiring dengan semakin meningkatnya nasionalisme pada abad ke-19, Norwegia kemudian menyelenggarakan referendum yang menyatakan kemerdekaannya dan resmi berpisah dengan kerajaan Swedia pada tahun 1905. Pada 7 Juni 1905, kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Norwegia, yaitu hari berpisahnya dengan kerajaan Swedia. Pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Norwegia mengambil keputusan untuk menjadi negara netral dalam peperangan. Namun keputusan tersebut membuat Norwegia mengalami kerugian besar dan diduduki oleh Nazi Jerman selama 5 tahun. Pada tahun 1949, Norwegia meninggalkan politik luar negeri dan memilih bergabung dengan NATO. Itulah informasi seputar negara Norwegia. Pada dasarnya, negara-negara yang kita bahas di channel ini mungkin lebih baik atau buruk dari negara kita Indonesia. Tapi kita ambil wawasannya untuk terus kembangkan negara kita Indonesia, agar semakin maju dan melampaui negara-negara lain. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.